Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq SPDI, mahasiswa PPG Daljab di Universitas Islam Negeri Salatiga. NIM 27030220324. Saya mengajar di SD Negeri Sutapati 1, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi pelajaran 4, yakni puasa di bulan Ramadan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik, terima kasih. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Tapi sebelumnya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Salah satu, silahkan. Siap. Berdoa mulai. Ya, selamat pagi. Baik anak-anak semua, langsung saja kita lanjutkan. Hari ini materi kita melanjutkan materi yang telah lalu, yakni tentang puasa di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk kita baca bersama-sama ya, dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, nah, Quran surat Al-Baqarah ayat keberapa tadi? 183. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin memanggil kalian satu persatu ya. Saya absen dulu anak-anak semua. Arda, Ardi, Adrian, Ardi, Arga, Arifin, Okta, Reva, Iza. Oke ya, terima kasih sudah hadir semua ya. Terima kasih anak-anak semua. Baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Sekarang Pak Guru ingin mengecek kerapian kalian. Ayo, posisi duduknya yang bagus. Tangannya di depan. Nah, pandangan lurus ke depan. Oke, tangannya di atas meja, pandangan lurus ke depan. Oke, anak-anak semua, silahkan dicek kerapian masing-masing di sekitar tempat duduk kalian. Ayo, dicek. Masih ada sampah tidak? Nggak ada ya? Tidak ada ya? Oke, baju kalian sudah rapi belum? Ayo dicek dulu. Bajunya, kerahnya barangkali, ayo dicek dulu.
Sudah rapi semua ya? Oke, cek dulu semua, sampun. Sudah? Kelasnya juga sudah dirapikan, tidak ada sampah, dipastikan tidak ada sampah ya di bawah kalian ya? Tidak ada ya? Oke, baik kalau sudah. Pak Guru ingin ingatkan sekali lagi bahwa menjaga kebersihan itu baik untuk anak-anak semua. Jelas ya? Kita harus selalu menjaga kebersihan. Dimulai dari rumah dulu. Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Ayo. Mandi semua ya? Ada yang tidak mandi? Oh ya, 1, 2, 3. Oh, tidak mandi 3. Kenapa nggak mandi? Hah? Buru-buru. Oh ya, besok mandi ya? Diusahakan mandi. Karena kalau mandi, badan kita jadi bersih dan jadi segar, gitu ya. Oke. Kemudian, saya tanya sekali lagi, siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Ayo. Sarapan semua ya? Alhamdulillah kalau begitu. Sarapan itu penting, jadi jangan lupa setiap mau berangkat sekolah, mandi dulu, sarapan, biar kita mendapat asupan energi. Jelas ya? Biar mendapat asupan energi. Biar belajar kita menjadi lebih fokus. Seperti itu. Kemudian siapa yang sebelum berangkat pamit dengan orang tua kalian? Pamit tidak tadi? Pamit ya? Bilang sama orang tua ya, Pak Bu mau berangkat sekolah, gitu ya? Iya, biasanya kalau pamit tuh kalian dikasih uang jajan ya. Nah, kalau nggak pamit ya dikasih nanti. Itu ya anak-anak semua ya? Oke, baik, terima kasih anak-anak semua. Siapa yang tadi pagi pamit sambil mencium tangan? Oh, siapa yang tadi pamit sama orang tua dan mencium tangan ya? Itu ya, itu bagus. Jadi pamit, izin sama orang tua, Pak, Bu, saya mau berangkat sekolah. Kemudian kamu berangkat, sebelum berangkat dicium tangannya dulu. Itu luar biasa. Begitu ya anak-anak semua ya? Oke. Kalau Pak Guru nanti bilang, perhatikan, anak-anak bilang gimana, menjawab gimana? Siap. Yang keras ya, oke. Perhatikan. Siap. Oke. Kalau Pak Guru bilang semangat, semangat bukan selamat ya, tadi salah ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Gitu ya. Oke, ulangi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak semua. Setelah ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang puasa materinya. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ayo, siapa yang masih ingat materi yang lalu? Ayo, siapa? Materi tentang apa kemarin? Indahnya saling menghargai. Baik, akan kita review sebentar ya, review sedikit. Jadi, sikap menghargai itu kemarin sudah kita pelajari bersama-sama ada 3. Yang pertama adalah, menghargai pendirian orang lain. Masih ingat nggak? Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, itu materi yang telah lalu. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni puasa di bulan Ramadan. Sekarang sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya kepada anak-anak semua. Tapi posisi duduknya tegak, kemudian tangannya di depan semua, pandangan lurus ke depan. Perhatikan. Oke ya. Coba perhatikan anak semua. Sekarang saya mau tanya, puasa itu rukun Islam yang keberapa? Ayo. Berapa? 4, betul sekali. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima apa? Haji. Jadi puasa ini menduduki posisi keempat dari rukun Islam. Nah, yang keempat ini adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Sekarang bukunya dibuka terlebih dahulu. Buku yang kalian bawa, buku PAI dan Budi Pekerti, silahkan dibuka. Sudah semua ya? Sudah dibuka? Oke. Sudah dibuka, sekarang dibaca halaman 29 sampai 32. Ya. Dibaca terlebih dahulu, kurang lebih 5 menit ya. Pak Guru tunggu, silahkan dibaca terlebih dahulu materinya tentang puasa di bulan Ramadan, halaman 29 sampai 32. Perhatikan.
Oke, jadi pembahasan kita, materi kita adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum ke sana, Pak Guru ingin menyampaikan rencana pembelajaran kita. Rencana pembelajaran kita akan dibagi menjadi beberapa sub materi ya. Nah, ini yang materi yang pertama. Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu sub materi dari indahnya bulan Ramadan. Jadi judul besar materi besar adalah indahnya bulan Ramadan. Kemudian submaterinya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, ini tentang pengertian puasa, tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, yang membatalkan dan yang merusak puasa. Kemudian submateri yang kedua adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah hikmah atau manfaat puasa Ramadan. Kali ini kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Ini rencana pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak agar menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dan pemahaman dari rukun Islam. Rukun Islam tadi sudah disebutkan ya. Ramadan, bulan Ramadan atau bulan puasa itu atau puasa Ramadan itu menduduki peringkat keempat. Jadi urutan keempat dari rukun Islam. Yang kedua adalah menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman puasa pada bulan Ramadan. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang keempat adalah menunjukkan puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Sampai sini jelas ya tentang rencana dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Perhatikan. Siap. Kita lanjutkan sekarang. Nah, perintah puasa ini sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Tadi sudah dihafalkan dan dibaca oleh anak-anak semua. Yakni Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Nah, tujuan utama puasa itu adalah apa? Ini apa? Bertakwa. Takwa itu yang bagaimana? Ayo, ada yang tahu takwa itu apa? Takwa, predikat takwa itu adalah bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, pengertian puasa sekarang. Puasa itu adalah dari bahasa Arab, itu disebut saum atau siam, yang artinya adalah menahan. Jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata saum atau siam yang berarti menahan. Menahan dari apa? Menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Nah, ini pengertian puasa. Sedangkan puasa menurut ajaran Islam, ajaran agama Islam, artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Perhatikan. Siap. Oke, posisi duduknya, kepalanya tegak, kemudian pandangan lurus ke depan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang syarat wajib puasa. Kalau tadi pengertian puasa, sekarang akan kita sampaikan tentang syarat wajib puasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Orang yang gila atau hilang akal ini tidak wajib berpuasa. Jelas ya? Kalau kalian melihat ada orang di jalan, ngomong sendiri, tertawa sendiri, pakai baju tapi compang-camping, itu bisa diindikasikan orang yang kategori ini. Hilang akal atau tidak sih? Kalau istilah sekarang, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, ini tidak wajib berpuasa. Jelas ya? Oke, yang kedua adalah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Artinya ketika sudah balik atau dewasa
ini wajib berpuasa. Sudah dikenai hukum wajib berpuasa. Baik puasa maupun sholat dan ibadah-ibadah lain itu sudah wajib. Yang ketiga adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, karena sudah sepuh, sudah tua renta. Kalau berpuasa malah tambah kondisinya menurun dan sebagainya, tidak wajib. Tapi ada ketentuan lain, ya ini apa? Membayar atau menggantinya dengan membayar fidyah. Ada yang tahu fidyah itu apa? Ada yang tahu? Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Pada orang fakir miskin, orang yang fakir dan miskin, gitu ya. Jelas ya, fidyah ya apa ya? Oke, jadi bagi orang yang tua sudah renta itu boleh tidak berpuasa karena kalau puasa justru akan menurunkan daya tahan tubuhnya misalnya atau malah sakit gitu ya. Itu boleh tidak berpuasa tapi dengan cara membayar fidyah. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang syarat sah puasa. Tadi sudah kita sampaikan pengertian, kemudian syarat wajib. Sekarang syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah orang yang Islam atau orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam ini tidak sah berpuasa. Misalnya ada orang teman kalian yang beragama non-muslim, bukan Islam. Saya mau ikut-ikutan puasa Ramadan. Sah nggak puasanya? Itu nggak puasa Ramadannya. Jelas, Oke. Yang kedua adalah berakal orang yang tidak berakal atau gila atau dalam keadaan mabuk ini tidak sah berpuasa seperti tadi. Syarat wajib tadi, gitu. Kalau ada orang yang mohon maaf gila atau ODGJ tadi, nah ini tidak sah berpuasa. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi syarat sah puasa yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa, adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Bagi yang perempuan yang sudah balik, yang sudah haid, nah ini jika belum suci, belum sah puasanya. Jelas ya? Harus suci terlebih dahulu, harus selesai terlebih dahulu masa haidnya, kemudian suci, baru sah puasanya sah. Kalau belum suci belum boleh. Kemudian ada kondisi di mana perempuan itu habis melahirkan. Ini namanya kondisi nifas. Ini juga belum sah puasanya. Jelas ya? Jadi kalau yang perempuan-perempuan terutama ini suatu ketika kan nanti kalian akan melahirkan, ya kan? Suatu saat nanti berapa tahun yang akan datang. Nah, setelah melahirkan itu namanya kondisi nifas. Nah, kondisi nifas itu belum sah untuk berpuasa sampai kondisi nifasnya selesai. Jelas ya? Oke. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya, ini puasa Ramadan. Baik, kita lanjutkan anak-anak semua. Jadi itu tadi. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yakni bulan Ramadan. Karena ada waktu-waktu yang dilarang berpuasa. Contohnya 1 Syawal, kemudian 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Itu tidak boleh berpuasa. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah pengertian, kemudian syarat wajib, sekarang kita ke rukun puasa. Syarat wajib dan ada syarat sahnya gitu ya tadi ya. Sekarang kita rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Ini rukun puasa. Nah, sekarang sampai ke materi hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, ayo. Yang membatalkan puasa. Makan. Apa lagi?
minum, apalagi muntah dengan sengaja, apalagi datang bulan atau haid atau melahirkan, kemudian apalagi hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang selanjutnya yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau misalnya Arifin berkata kotor misalnya atau marah-marah, itu membatalkan puasa nggak kira-kira? Puasanya batal nggak kira-kira? Tidak batal. Kecuali kalau Arifin ini setelah marah-marah berkata kotor, itu langsung ketika bulan Ramadan gitu ya, pergi ke belakang, ambil minum, diminum. Nah itu batal, baru batal. Tapi ketika marah-marahnya, ketika berkata kotornya itu tidak batal puasanya, hanya puasanya menjadi rusak. Jelas ya? Oke, ini yang membatalkan puasa. Kemudian, nah ini hal-hal yang merusak pahala puasa. Ya seperti saya katakan tadi. Yang pertama adalah apa? Berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi. Ini tidak membatalkan puasa, tapi puasanya menjadi rusak. Kalau puasanya rusak, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Jelas ya? Puasanya akan sia-sia. Eman-eman wis ngelih, ngelak, ya kan? Sudah lapar, sudah dahaga, tapi puasa apa? Pahalanya rusak karena dikotori dengan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jelas ya? Oke. Apalagi itu, apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala karena rusak tadi pahalanya. Jelas ya? Sia-sia tadi. Makanya ketika bulan Ramadan itu dipersiapkan secara baik. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya enggak? Kalau tidak salah 2 bulan lagi, sekitar 2,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dipersiapkan baik-baik mulai dari sekarang. Fisiknya, kemudian ibadahnya. Kan dalam bulan Ramadan ada ibadah-ibadah banyak sekali ya. Malamnya sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, dan dianjurkan banyak-banyak bersedekah dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita sampaikan pada materi yang selanjutnya tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Oke. Ya. Sudah, setelah ini anak-anak semua akan saya suruh untuk melakukan diskusi. Diskusi dan dibentuk kelompok-kelompok. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Baik anak-anak semua, terima kasih sudah membentuk kelompok-kelompok. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja untuk peserta didik atau LKPD untuk kalian semua. Silahkan nanti lembar kerja ini dikerjakan dan didiskusikan di masing-masing kelompok. Jelas ya? Oke, ini akan saya bagikan terlebih dahulu satu persatu. Nanti salah satu ada yang membantu menulis, kemudian yang lain berdiskusi ya. Oke, ada yang butuh lagi? Masih ada? Oke. Saja nggak apa-apa ya. Baik, anak semua, sekarang itu dibaca. Salah satu ada yang membaca, yang agak keras. Kemudian setelah itu didiskusikan. Jelas ya? Oke, ya dimulai dari sekarang, silahkan. Baik anak semua, sudah didiskusikan di kelompok masing-masing ya? Sudah? Oke, sekarang kalau sudah, sekarang Pak Guru mau tanya. Tadi sudah kita bagikan LKPD atau lembar kerja untuk peserta didik yang berisi tentang narasi yang berkaitan dengan puasa. Sekarang saya mau tanya, langsung saja saya tunjuk secara acak kelompok 1 dulu. Dari diskusi yang kalian lakukan dengan kelompok teman-teman kalian, itu mengajarkan tentang apa? Di teks itu tentang apa? Puasa mengajarkan kita tentang kesabaran. Oh iya. Betul, ada yang setuju? Setuju ya? Oke, jadi dari teks yang ada tadi, mengajarkan bahwa puasa itu mengajarkan tentang ya, baik anak-anak semua, terima kasih kalian tadi sudah berdiskusi, memaparkan apa yang kalian diskusikan di kelompok masing-masing.
Sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian untuk bermain. Melatih konsentrasi kalian, apakah kalian masih konsentrasi atau kira-kira sudah tidak konsentrasi? Oke ya? Oke, coba perhatikan. Sekarang kita akan bermain dengan tepuk. Yang pertama ada tepuk pagi. Yang kedua adalah tepuk siang. Yang ketiga adalah tepuk malam. Ketika saya bilang tepuk pagi, kamu seperti ini. 1 kali. Jelas ya? Kalau saya bilang tepuk siang, 2 kali. Tapi kalau tepuk malam, setengah. Karena kalau malam jangan berisik. Jelas ya? Nanti bisa membangunkan tetangga. Jelas ya? Oke, sekarang saya mengetes atau menguji konsentrasi kalian. Tepuk malam. Ayo. Tepuk malam itu setengah, tidak boleh bunyi. Karena kalau bunyi berisik. Oke, coba saya ulangi sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk siang. Ya, ada yang satu. Ayo. Oke, tepuk pagi. Kalian sudah konsentrasi semua. Oke, kalau sudah konsentrasi, baik anak-anak semua, dari materi yang sudah kita sampaikan, sudah jelas semua atau ada yang belum jelas? Jelas semua ya? Oke, sudah jelas semua? Sudah jelas? Oke, kalau sudah, coba Pak Guru mau tanya sekarang. Kalau sudah jelas ya. Tentang pengertian puasa, ayo. Siapa yang masih ingat tentang pengertian puasa tadi? Apa pengertian puasa? Puasa adalah, menurut ajaran agama Islam, artinya menahan diri. Dari bahasa Arab yang berarti apa? Saum atau siam. Dari kata saum atau siam, menahan diri. Oke, kemudian perintah puasa ini ada dalam Al-Quran. Quran surat apa dan ayat berapa? Ayo. Al-Baqarah ayat 183. Jelas ya? Kemudian, apa saja yang dapat membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja, apalagi? Muntah dengan sengaja, apalagi? Apalagi? Hilang akal, apalagi? Murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, itu apa saja? Ayo. Menghina, berkata kotor, apalagi? Apa? Berkelahi, apalagi? Bertengkar, apalagi? Memfitnah, apalagi? Berdusta, menghasut, dan sebagainya. Dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain, ini dapat merusak puasa. Baik, kalau sudah jelas semua, mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada tadarus Al-Quran, ada sholat tarawih, dan lain sebagainya. Dan memperbanyak infak, sedekah, dan sebagainya. Jelas ya anak-anak semua ya? Baik, kalau sudah jelas, terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan belajar kita pada kesempatan hari ini mendapat pemahaman gitu ya, mendapat pemahaman baru dan anak-anak semua mendapat pengetahuan yang baru juga. Jangan lupa di rumah tetap selalu belajar, selalu fokus untuk belajar, kurangi bermain boleh tapi banyak-banyaklah membaca buku dan belajar di rumah. Jelas ya anak-anak semua ya? Baik, kalau sudah, marilah pertemuan pada kesempatan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.